bersama saya Agan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas dari chapter 3 dari mata kuliah AI. Oke, yang pertama langsung saja untuk teori nomor 1 yaitu jelaskan apa itu random forest sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Random forest adalah sebuah algoritma yang biasa dipakai untuk mengklasifikasikan suatu data yang berjumlah besar, di mana pengklasifikasian itu menggunakan pohon atau tree yang digabungkan serta melewati training terlebih dahulu pada data sampelnya. Akurasinya pun akan menjadi lebih baik apabila lebih banyak tree-nya. Penentuan dari pengklasifikasiannya sendiri diambil dari hasil voting yang terbentuk dan pemenangnya adalah tree atau pohon yang mempunyai voting terbanyak. Jadi, random forest ini adalah kumpulan dari tree ya. Nomor 2 itu adalah jelaskan cara membaca dataset khusus dan artikan makna setiap isi field masing-masing file. Download dulu data yang akan dibaca, lalu buka aplikasi Spider dan jalankan kodenya. Lalu data yang terdapat pada file tersebut adalah data folder atribut image parts yang memiliki kegunaannya sendiri, di mana penggunaan dan data yang dipakai adalah data image attribute label pada folder atribut dan data image class label pada data class. Image attribute label berguna sebagai data awal yang digunakan untuk membaca data atribut yang terdapat pada masing-masing gambar burung yang ada. Sedangkan file image class label berguna sebagai data yang akan membuat kolom baru pada dataset yang fungsinya adalah untuk memasukkan hasil dari semua data yang dimiliki oleh IMGAT2. Dan file classes berguna sebagai dataset yang dipanggil oleh fungsi kode untuk menampilkan nama dan dari data burung yang dimiliki. File image attribute label berisi tentang data atribut yang ada pada data gambar file burung yang dimiliki folder image pada CUB 200 2011. File image class label berisi tentang data yang dimiliki oleh atribut dari image attribute label, di mana data yang bernilai atau memiliki nilai disusun hingga menghasilkan data yang mudah dipahami. File classes berisi tentang data yang berguna untuk menampilkan data nama dari setiap data jenis burung yang dimiliki. Jelaskan apa itu cross validation. Cross validation adalah teknik untuk memvalidasi sebuah model untuk menilai pengeneralisasian dari kumpulan data independen hasil statistik analis. Biasanya digunakan untuk memprediksi dan memperkirakan keakuratan sebuah model pada saat dieksekusi. Jelaskan apa arti skor 40% pada random forest, 20% pada decision tree, dan 29% pada SVM. Arti skor 27% pada decision tree representasi hasil perhitungan dataset acak. Dari skor 29% SVM adalah hasil pendekatan neural network. Hasil tersebut didapat dari hasil validasi silang untuk memastikan bahwa membagi training test dengan cara berbeda, jadi 44% untuk random forest, 27% untuk keputusan, dan 29% untuk SVM. Itu merupakan persentase keakurasian prediksi yang dilakukan pada saat testing menggunakan dataset yang digunakan. Jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya memakai gambar dan ilustrasi sendiri. Nah, di sini bisa dilihat tabelnya. Ini adalah tabel dari confusion matrix dan dia mengeluarkan 4 keluaran, yaitu recall, yaitu D per C plus D, precision D per B plus D, dan akurasinya A plus C per A plus B plus C plus D, error rate-nya B plus C per A plus B plus C plus D. Jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar sendiri. Voting itu adalah hasil dari sebuah decision tree yang nanti akhirnya akan menjadi hasil dari random forest. Sebagai contoh ada 5 decision tree. Decision tree pertama menyimpulkan A, yang kedua juga A, dan yang ketiga juga A. Tetapi yang keempat dan kelima C. Maka random forest akan menyimpulkan hasilnya adalah A. Nah, untuk praktek pertama ini, kita lihat di sini. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Pandas, di mana saya membuat sebuah data frame dari data ini dan dimasukkan ke data, lalu saya mencari semua data yang atributnya nama. Dan di sini Budi, Nina, Rina, dan Adi. Dan untuk yang kedua yaitu NumPy. Untuk NumPy ini saya hanya membuat aplikasi sederhana, yaitu memasukkan num
.arrange, fungsi arrange untuk mengurutkan dari 1 sampai 25. Kenapa di sini 1,26? Karena dia dihitungnya mulainya dari 0. Dan reshape itu untuk membuat matriks. Di sini saya membuat jadi matriks 5 kali 5. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk matplotlib, saya membuat grafik bar sederhana, yaitu dengan nilai X seperti ini, nilai Y seperti ini. Lalu saya membuat grafik barnya, lalu membuat label-labelnya, dan judul dari grafiknya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang random forest di sini, pertama-tama, dan untuk random forest di sini, kita harus mulai dari mengimport pandas, lalu kita mengimport dataset yang akan kita gunakan, seperti ini. Lalu kita lanjut, pivot. Oke. Ini adalah codingan sebelum ke codingan yang ini. Lanjut saja. Nah, lalu kita ke sini. Nah, di sini saya membuat sebuah random forest classifier dan memberikan ketentuan di mana maksimal datanya adalah 50 dengan keadaan random, serta estimatornya itu 100, dan dimasukkan ke dalam variabel CLF. Lalu variabel CLF itu running berdasarkan data training, data label yang telah didefinisikan jumlahnya. Data training dan data label. Sini dia. Setelah itu data tersebut di running dan skornya melihat akurasi yang dia kerjakan, maka tingkat akurasinya berada di sekarang 448. Sini dia. Tahu 44% ya. Ini hasilnya tadi. Lalu kita maju ke confusion matrix. Kita run saja. Nah, pertama kita mengimport dulu confusion matrixnya, lalu membuat variabel pred labels dengan diisikan clf predict df test att. Setelah itu membuat variabel cm yang isinya terdapat data yang dibuat confusion matrix. Berdasarkan data test, setelah variabel cm akan di running, yang mana akan menghasilkan gambar berupa matriks-matriks tersebut berisi nilai kebenaran. Seperti ini ya hasilnya. Lalu itu decision tree dan SVM. Seperti ini codingan decision tree. Hasilnya 0,27. Decision tree dan SVM. Oke, masukkan terlebih dahulu library tree. Setelah itu dibuat variabel clf tree yang berisi decision tree. Setelah itu masukkan nilai data training dan label yang telah dideklarasikan tadi. Setelah itu running variabel tersebut untuk mendapatkan skor 0,226. Sekarang 26 sampai 27. 0,27. Oke. Lalu untuk yang SVM, tunggu saja. Import terlebih dahulu library SVM-nya. Setelah itu buat variabel clf SVM yang berisi nilai data training dan data label pendeklarasian SVM itu sendiri. Setelah itu running untuk mendapatkan nilai akurasi. Oke, setelah itu adalah cross validation. Yaitu pertama mengimport cross validation score dari scalar model selection, lalu masukkan variabel-variabel yang diukur, keakuratan model yang digunakan, lalu menampilkannya di konsol. Di sini gunakan variabel clf yaitu random forest. Ini dekodingannya. Dan ini hasilnya, yaitu akurasinya 0,45. Lalu yang kedua ini untuk melihat akurasi dari decision tree. Ini codingannya hanya mengganti variabel lah, data yang akan model yang akan dicek yaitu clf3, dan ini hasilnya 0,26%. 0,26% ya. Lalu yang terakhir itu untuk mengecek model SVM. Tinggal mengganti saja seperti tadi, mengganti modelnya yaitu clf SVM. Lalu di sini keluar akurasinya 0,47. Oke, untuk program pengamatan hasil dan hasil pengamatan, program ini menggunakan library matplotlib supaya hasil dari persentase random forest-nya
SVM dan decision tree dapat dibandingkan dengan membuat variabel X, Y, Z, kemudian memberikan label untuk setiap dimensinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada perbandingan tersebut. Ini adalah codingan untuk program pengamatannya. Lalu ini hasilnya. Dan lalu ini adalah matplotlibnya atau grafiknya. Oke, setelah ini akan ada cara penggunaan dari GitHub. Saat untuk kita buka foldernya, terus kita klik kanan, lalu kita klik git bash. Nah, di sini saya sudah membuka git bash-nya. Pertama kita jangan lupa kita fetch upstream terlebih dahulu, lalu kita pull upstream master. Setelah sudah, kita buat file yang ingin kita masukkan. Oke, langsung saja. Jika sudah, tinggal kita git add saja. Oke. Lalu kita git commit. Lalu kita git push. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, lalu kita buka repository kita ya. Oke, setelah sudah buka, kita tekan pull request. Kita new pull request. Oke, sudah able to merge. Lalu kita create pull request saja. Tulis. Create pull request. Oke, sekarang kita hanya perlu menunggu saja sampai di merge oleh yang megang repo. Oke, mungkin sekian dari video ini. Semoga membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.